Perkenalkan, nama saya Rina Yuliza, NPM 19210200584, kelas K, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Tujuannya dibuat video ini guna memenuhi mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang diampu oleh Bapak Franky MSI. Tugasnya yaitu menganalisis sistem politik yang ada di Indonesia. Dan kasus yang saya pilih untuk menganalisis tugas dari Bapak Franky yaitu kasus yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, yaitu mengenai 75 anggota KPK yang dinonaktifkan. Anggota KPK dinonaktifkan menurut surat keputusan. Surat keputusan tersebut berisi tentang penetapan keputusan pimpinan KPK atas hasil asesmen tes wawasan kebangsaan atau TWK yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. SK ini ditandatangani pada tanggal 7 Mei 2021. Ada beberapa poin dalam SK itu. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai dalam lampiran surat keputusan yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan menjadi pegawai ASN. Diperintahkan untuk menyerahkan tugas kepada atasannya langsung. Memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Pada diktum ketiga, menyatakan lampiran dalam keputusan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan tersebut. Diktum keempat menjelaskan keputusan itu berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terbukti ada kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan SK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Dewan Pengawas KPK yang bersangkutan 75 pegawai untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Salah satu pegawai yang namanya tercantum dalam SK menjelaskan sudah menerima SK tersebut. Beberapa waktu lalu, Dirsoskam Anti Korupsi KPK Giri Supradiono mengungkapkan beberapa nama yang dinyatakan tidak lolos TWK. Ia mengatakan terdapat puluhan pegawai yang tidak lulus TWK. Puluhan pegawai itu terdiri dari pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, hingga ketua Satuan Tugas Penyelidikan dan Penyidikan. 1 pejabat eselon 1 Pak Heri Muryanto, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, 3 pejabat eselon 2 Dirsoskam Anti Korupsi, kemudian Kabiro SDM, kemudian Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Sunarjarko. Di eselon 3 ada Kabak Perencanaan Perundang-undangan Rasmala Aritonang, kemudian ada Kabak SDM dan sebagainya. Novel menanggapi SK ini dengan menyatakan Ketua KPK Firly Bahuri bertindak sewenang-wenang. Menurut dia, SK tersebut seharusnya berisi penetapan hasil asesmen TWK, bukan tentang penonaktifan pegawai. Sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dinyatakan harus berhenti dari lembaga itu. Adapun sisanya dapat tetap bekerja di KPK dan menyandang status aparatur sipil negara. Syaratnya, mereka harus mengikuti program pembinaan seperti bela negara dan wawasan kebangsaan. Keputusan ini diambil pimpinan KPK bersama sejumlah lembaga, antara lain Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PANRB. Dan analisis saya tentang kasus yang terjadi ini adalah
Komisi Pemberantas Korupsi sudah sampai di akhir babak. Proses pembunuhan KPK secara sistematis ini dimulai dengan revisi undang-undang pada tahun 2019 yang membuat KPK tidak menjadi lembaga negara independen. Pembentukan Dewan Pengawas dengan kewenangan yang berlebihan, sistem pemilihan calon pimpinan serta calon pimpinan yang bermasalah, dan diakhiri dengan pernyataan tes wawancara kebangsaan yang tidak etis dan tidak relevan dalam pemberantasan korupsi. Sekian analisis saya tentang sistem politik yang ada di Indonesia, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.